وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal sawabul Qur'anil azim wa ma halalna min la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah bihamdi wa ma astaghfarna wa ma shallaina ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nudiha irati sayyidina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain summa ila Ahmad Aisal muhajir wa wusulihi punuhi semala arwah sadatina wa qudwatina pakil muqaddam ila arwahi sadatina Ali Ba'alawi wa usulihim wa punihim bi annallaha ta'ala yaqrum yarhamhum summa ila arwahil mani jatamana huna bisababihim ij'alillahumma sawabadzalika minnar sallallahu ubaina yadaihim lam nidaballahum minan nar wasqallam minan nar wastur allahum minan nar wa bika kallahu minan nar wa najatallahum minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fuhanhum wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum watil muslimina kafatan amma wa ila arwahi awliyaika ya Allah wa li arwah ustadina ya Allah wa li arwahi ahlina ya Allah wa li arwahil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa khususan li Abdul Fakir almarhum Kifli Faisal bin Ramli Wilari Abdul Fakir almarhum Basrian Sah bin Haji Abdul Rahman Wilari Abdul Fakir almarhumah Siti Aisyah binti Sabran Wilari Abdul Fakir almarhumah Hajjah Murni binti Asmuni Wilari Abdul Fakir almarhumah Hanafi bin Harlan Wilari Abdul Fakir almarhumah Masriyah binti Lima Wilari Abdul Fakir almarhumah Hajjah Masadah binti Haji Asmuni Wilari Abdul Fakir almarhumah Jasmuni bin Durrahman Wilari Abdul Fakir Asamriyah binti Mira Wilari Abdul Fakir almarhum Haji Abdurrahman bin Haji Abbas Wilari Abdul Fakir almarhum Muhammad Ramlan Ijam bin Ijam Wilari Abdul Fakir almarhum Muhammad Kari Karo bin Kalanda Purba Wilari Abdul Fakir almarhum Siti Aminah binti Kalanda Purba Wilari Abdul Fakir almarhum Supratman bin Kasan Kamiran Wilari Fakir almarhumah Hajjah Sabariyah binti Husain Wilari Abdul Fakir almarhum Lasri bin Icing Wilari almarhum Muhammad Aini bin Nu'an Wilari Abdul Fakir almarhum Husin bin Durasid Wilari Abdul Fakir almarhum Ruslan bin Lasri Wilari Abdul Fakir almarhum Maslinah binti Sani Wilari Abdul Fakir almarhum Rusdi bin Abdullah Wilari Abdul Fakir almarhum Hajjah Sabariyah binti Mukhtar Ilahil walidena warhamhum kama rabbawna shighara wa annallaha yafaduna wa dzurriyyatina ajmain wal muslimin muslimat minal bala wal masaib wal amrad wal auja' wal asqam wal alam wal afat wal ahad wa corona wa covid-19 wa kullu fitnah wal munafikin minas sayatin wal jinni wal insi ajmain nusu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana la tudzi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bi fadli subhana rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Hari ini kita membahas para muhibin sekalian, para pecinta Allah dan Rasulnya, para perindu-perindu Allah dan Rasulnya yang ulun hormati, para habaib. Tadi tidak sempat memperkenalkan para guru-guru agama, kiai-kiai di sebelah kanan saya, para guru agama juga
dan para habaib. Ini Habib siapa nih? Ingat ya kalau lah. Alwi. Alwi bin Ali bin Sidin bin Ali. Nah, Al Hasan pulang, tapi Al Habsi pam beliau. Habib Tuha nih, Habib Tuha sudah Buya sudah Sidin. Nah, Mbah itu di sebelah kirinya ini cucu Sidin, Habib Muhammad Jawad Al apa nih, Al Habsi Jolah. Oh, tapi sebelahnya apa itu? Muhdar lah, pamnya lah, ibu dari ibu Muhdar. Kemudian siapa? Nama beliau Muhammad Jawad. Kemudian Habib Faisal. Nah, Habib Ali Faisal. Apa bin Ibrahim Al-Qab. Bagian ini hafal ke atas tuh. Kita sulit-sulit mengatakan. Kita sering sampai kaya aja tahu. Kalau bagian para Habib ini sampai ke 7 turunan bisa, 14 bisa. Habib Faisal. Pinahnya paling ganteng Bang Habib Faisal nih. Nah, Habib Hasan. Nah, kalau Habib Hasan nih Al-Qab lah, Habib Hasan Al-Qab di mana Bib? Rumah pian Bib? Kolonel Sugiono, banyak kada tahu Bib ini Kolonel Sugiono, sangkanang di Jakarta tuh. Pon. Oh, di Pekapuran. Nah, tahu dah. Nah, kalau Pekapuran tahu. Kolonel Sugiono kada tahu, termasuk nang bepender nih Bib, kada tahu juga. Nah, nih. Nah, Habib Muhammad Al-Habsi. Beliau dulu ketua Rabitah Alawiyah. Jadi kalau bertanya-tanya tentang Habib, tanya Sidin aja. Nah, misalnya Guru Jainal tuh Bib Habib ka lain karena takutnya Sidin takutnya tuh Habib ketahuan Sidin dah. Lah Guru Jainal kalau wae Guru Jainal anak maku Habib kada kawa atau ulun anak maku Habib kada kawa. Tupang daftarnya di situ ada. Nah, kalau Al Kanada kawa Bib lah. Guru lah Al Kanada kawa aja. Kalau pian Al Kanada kala. Enggak Al Kanada ulun pam Sidin Al Kanada. Apa artinya gerang tuh? Kalayan dalam. Oh, kalayan dalam. Kada apa-apa Bib lah. Bib Muhammad kada apa-apa kala. Nah. Gagah benar kala Sidin. Kalau Habib Faisal tadi itu bungas. Kalau Habib Muhammad ini tampan. Nah, rasanya. Bujang kedua Sidin. Itu tahu aja Guru Johan. Nah, Habib Abdurrahman, nah yang senyum-senyum itu Habib Abdurrahman Al Asegab. Nah, ulun sampai menghafal juga. Enggak ada dihafal ngalih bagian ini. Taruh rompak di jalan kan dililihati. Habib Abdurrahman rumah di Sungai Lulut. Nah, urusan nang kelulut Sidin ini tahu nih. Kelulut tuh kawannya Madu Bib lah. Nah, Madu Sidin kalau urusan Madu takon aja Sidin. Jangan salah sangka lah Madu. Kalau itu Guru Johan, ancak jadi imam masjid Sidin. Ajan bisa juga Sidin. Kalau nang sebelah sana tuh tiang aras tuh pohon. Siapa ngaran Sidin Bib? Nah, Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Habsi. Nah, kalau ini siapa nah? Ada apa lagi nah? Bapak Jujun, Bapak Taufik, ya kah? Pon? Isor, Bapak Isor. Kalau itu Guru Aryansah Al apa pian? Al Banjar aja kah? Nah, Al Banjar aja kedua ini sini mah Asegap kedua ini lah. Kalau itu siapa tuh kawan itu nah? Awan Gusti Surya. Nah, sebelah kanan dulu nih Guru Jaina, Kiai Haji Jainal Arifin. Nah, kemana-mana nih si Dine sampai ke dalam-dalamnya Kalayan tuh. Bujuran nih, masalahnya bini Sidin orang Kalayan juga. Jadi sampai ke dalam Kalayan didatangi Sidin. Guru lah. Nah, sampai ke luar. Kalau ini Guru Mas Kuni sudah tahu Simpang Jagung. Nah, apa istilahnya ya? Ya lah, Simpang Jagung lah. Banyak jagung tuh. Tapi ini ganti amas sudah jagungnya. Kuningnya ganti amas dah. Alhamdulillah, masjidnya sudah bagus-bagus, besar-besar masjidnya. Kemudian Guru Mulyadi. Nah, kawan Sidin kedada. Garing ya. Anu kada tahan melihat bagian piannya yang kuat benar kada kawas Sidin. Nah, jadi Sidin yang garing dulu. Karena bergantian dilihat di Sidin. Wah,
kita mendengar, mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah bertambah berkah rahmat bagi kita di kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, la tata'adda niyata himmatika ila ghairihi fal karim la taqatahul amal. Janganlah engkau melampaui atau menerawang atau melampaui, melebihi niyata himmatika, akan niat. Himmah itu semangat yang tinggi, jadi niat yang tinggi, menggebu-gebu aja orang, menggebu-gebu ila ghairihi, kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hidupmu. Nah, ini kata Syekh Ibnu Athaillah, janganlah kamu dalam hidup itu punya cita-cita. Nah, intinya kan gitu, kepada selain Allah. Betul? Kepada selain Allah. Adalah orang ada, nanti kita lihat. Fal karim, padahal Allah yang maha mulia itu la tataqattahul amal, tidak akan pernah terlampaui oleh angan-angan manusia. Nah, apa orang yang bercita-cita itu, baik baca sarahnya dah. Baca sarahnya dulu lah, yang menjelaskan. Mana sarahnya? Ayyuhas salik, yaitu orang-orang yang menuntut dirinya kepada Allah, jangan sampai hatinya bi an tatawajjahu ila ghairihi, kepada tawajuhnya kepada selain Allah dalam hidupnya. Misalnya kita sudah tahu mendekatkan diri itu kepada Allah. Tiba-tiba ada teman mengajak kita, Ipai, rezeki sudah ada aja di rumah, sudah berjualan, bagus saja rezeki terjamin ya, anak, cucu sampai cucu kawajam biaya. Tiba-tiba ada teman mengajak keluar daerah, usahanya masuk hutan, wah, agar bisa tidak lupa lagi, sudah lupa dah dengan Allah kan, nggak usah kita kayak itu. Apa sih cita-cita mau jadi orang terkaya sebanjaran? Nah, umur sudah berapa? Umur sudah 60 tahun. Nah, babar. Ayuhal salik, hati-hati salik, wahai orang-orang yang menuntut kepada Allah, hati-hati yang menenggelamkanmu kepada dunia ini. Hati-hati yang minggu-minggu kemarin hembusan dunia. Itu yang yang diperhitungkan dalam hidup ini. Litahsila hajataka, untuk menghasilkan hajat-hajatmu kepada tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada perempuan senyum-senyum, asik pembicaraan, akhirnya perempuan ini minta dikawini. So, diri sendiri sudah punya istri. Kalau Habib Muhammad kenapa lah sidin bujang kedua sidin. Ini nang sudah berbini nang kayak ini, ada binian ini. Akhirnya asik dengan perempuan itu. Akhirnya terkawini perempuan itu. Nah, padahal tawajuh diri itu kan kepada Allah, sudah nak mendekatkan diri kepada Allah, sudah nih. Tapi ada perempuan itu akhirnya tahu. Masa guru beristri lebih itu kan boleh aja, ya boleh aja dalam agama, tidak ada masalah. Sampai 4 kan boleh aja, tidak ada yang mengiri, tidak ada. Paling paloi yang ngiri bah. Masalahnya setelah beristri itu, kasihan guru kecapak-kecapak sini mencari duit kesana kemari, iyalah, ya kah? Paham ya kecapak-kecapak itu apa bahasa Indonesianya? Hah? Apa kujuk-kujuk? Kenapa bahasa Banjar Jo masih bahasa Indonesianya apa? Apa Guru Johan? Tergopoh-gopoh, akhirnya sibuk, masgul, sibuk mencari biaya untuk mengongkosi istri yang kedua, mungkin istri yang ketiga, belum lagi punya anak. Akhirnya pian sibuk. Akhirnya siapa yang dilupakan? Allah. Itu masalahnya kayak apa? Kalau kamu bisa, ya tidak ada masalah, silahkan. Tapi kalau masalahnya itu nanti timbul gimana? Nah, makanya sudah beristri pun dicerailah. Jangan dicerai lagi karena sudah keadaan itu. Terima ya sudah. Ya kalau bagus lah, terima ya lagi kalau bagus lah. Tahu kan apa bagus nih. Terima ya lagi sudah. Nah, ya kan.
itu satu problem. Maksud Ibnu Athaillah, kamu berhati-hati akan hajat-hajatmu itu yang melalaikan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang persoalannya. Bal atlabu hawaijuka minhu, atau tuntutan-tuntutan lain, bahkan tuntutan-tuntutan lain yang hajat kamu, setiap hajat yang kamu lakukan tuh hendaklah engkau pikirkan dulu apakah itu akan mengganggu kamu kepada Allah atau tidak. Kalau tidak mengganggu silakan. Tapi kalau mengganggu asik masukmu kepada Allah, mengganggu zikirmu kepada Allah, ya silakan. Tapi kita ini kan biasanya kayak itu, umur sudah 70 tahun misalnya, udahlah misalnya 70 tahun. Di bawah orang berbisnis, anak aja lagi masih bisnis ke sana kemari. Kai jarak cucu. Kalau pian lupa dengan Allah kayak Pak, aku ingat aja terus dengan Allah nih, di mana aja aku jarak awaji ingat dengan Allah. Nah, karena mulai sholat 5 waktu ketinggalan, ya lah, asikan. Seorang sudah Tuhan apa-apa sudah buat apa gitu. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan, jadi menggulung pikiran kita nih, yang menjadikan kita lalai. Guru ajar, ini Pak Loi Pang bertanya lah, kenapa pin urusan akhirat terus pin kisahkan ajar? Kalau udah lalu dunianya, memang agama itu untuk akhirat kan? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Memang agama itu urusan akhirat. Tata akhirat itu agama. Mun tata dunia, agama tidak perlu bicara. Contoh bagaimana cara bersepeda, perlu agama berkisah? Di dalam Al-Quran ditulis tata cara bersepeda, perlulah. Nggak perlu. Tata cara memperbaiki mobil kalau rusak, perlu lebih. Ada perlu lebih lah. Itu urusan bengkel. Nah, ada juga pulang pertanyaan aneh Pak Loi waktu bulan puasa, guru jar Pak, baku kumur kuasop boleh lah guru jar. Nah kadang-kadang ditakoni juga mano, bingung gurunya menjawab. Kuasop, kumur osop, nang betakon juga bilang iheja, yalah. Nah itu ngarannya bertanya bagai gaya biblah. Kenapa jadi kuasop? Air putih banyak aja kalah kan apa? Sop ngali bandar kalah. Nah itu mah ada kayak itu nah. Ini kan sekarang banyak orang menafsirkan agama untuk tujuan dunia, banyak sekarang sudah. Dunia itu bukan untuk malas-malasan, bukan hanya untuk di tempat di masjid saja, tapi untuk supaya kita mengembangkan hidupnya, supaya kita menjadi orang yang maju dalam kehidupan dunia ini. Itu lain urusan agama, lain tuh urusan dunia. Ya kan banyak kelas mendengar kayak itu kelak. Nah, ada juga di masjid ceramah-ceramah mulai A sampai Z dunia aja nang dikisahkan. Iyalah. Nah, ada lagi Bipe. Kisah Nabi sekali mengisahkan Nabi nang urusan kawin aja Bipe. Katujuh juga Bipe kalinya kisah kawin. Nang berkisah juga katujuh bana juga kalinya lah. Ya, terbegayaan aja lah. Pal karim la tataqattahul amal pal himmatul aliyah ta'napu min rab'i hawaijika ila ghairi karim. Ketahuilah, kata saya, Allah yang maha mulia itu sudah menyediakan kepadamu segala-galanya ketika engkau tahu. Seperti engkau berkata misalnya doa itu perlu ikhtiar, padahal doa itu sebuah kekuatan yang kamu harus ketahui. Karena melewati relung doa itu atau melewati relung diammu tetapi memuji Allah, disitulah Allah akan memberi kepadamu. Ta'napu min rab'i hawaijika ila ghairikum. Engkau perlu meremehkan urusan lain, tapi yang engkau sejatikan dalam hidupmu itu adalah Allah, karena Allah lah yang akan memberikan kepadamu. Wala karim alal hakikati illallah. Tidak ada yang maha mulia itu kecuali Allah. Wallazi iza qudira afwan wa iza wa'ada wa fi ija'ato zada ala muntahir raja. Ketahuilah, Tuhan yang kamu hadapi itu, Tuhan yang kamu sembah itu, Tuhan yang kamu akui itu adalah Tuhan yang maha pemberi kepadamu, mencukupi segala keperluanmu. Dan bila dia berjanji, wa ijawa ada, dia bila berjanji dia akan pasti memberi, bahkan
wa pijada, lebih daripada permintaanmu. Subhanallah. Kau tak meminta pun diberinya, apalagi kamu meminta. Kenapa engkau bersungut-sungut urusan meminta kepada Allah? Bersungut-sungut apa, Beb? Apa model? Kalau tidak diminta kepada Allah ini seolah-olah Allah tidak bisa memberi. Masya Allah, kamu itu apa sih mengenal Allah? Allah itu maha tidak tahu kan? Allah itu maha tahu, tidak pian minta pun diberi. Buktinya, pernah lah pian dalam hidup berdoa pian supaya bisa tertawa? Hah? Ayo, pian pernah lah di doa pian adalah ya Allah mudahkan ulun supaya bisa terus tertawa dalam hidup, adalah doa pian lah. Ada, tapi pian bisa tertawa kelak. Nah, tertawa sih Din. Maksud ulun apa terkisahnya nih? Nah, yak lah guru lah. Yak lah. Ini bisa tertawa kadang-kadang. Nah, bisa tertawa kalau lah. Apalagi dikisahkan Palu ini tertawa benar. Hah? Kapan kita pernah minta kepada Allah untuk tertawa? Tidak pernah. Kapan kita minta kepada Allah untuk diam, bersunyi diri? Tidak pernah kita minta. Tapi dikasih Allah. Bahkan banyak di antara kita tidak pernah minta anak kepada Allah. Dikasihnya Nabi. Dikasih. Kenapa engkau menderita sekali tidak punya anak, lalu engkau meminta menangis-menangis di hadapan Allah? Gampang itu bagi Allah. Subhanallah. Bahkan engkau memikirkan harimu esok, harimu yang esok, bagaimana rezekimu. Padahal lihat ke belakang kamu selama ini. Pernahkah Allah menelantarkan dirimu untuk tidak memberi makan kepadamu sebarang sehari juga pun? Kecuali bulan puasa biblah. Bulan puasa paksa belapar biblah. Iyalah Pak, pian ini umur berapa pian? 70 tahun bisa pian lah, sudah berapa 60 kah pian? Berapa dah? Nah 70 pernah lah pian kada makan seharian semalaman. Hah? Ada pernah, alhamdulillah. Tuh Allah yang memberi pian makan hidup. Hebat kalau Allah nih. Nih, itu Tuhan kita yang memberi. Ya Allah, tidak ada satu pemberian yang sempurna tanpa kita pinta pun Dia memberi kepada kita. Maka tidak ada lagi seharusnya goresan terpikir oleh kita, doa kita tidak terkabul. Tidak ada lagi itu kamusnya. Tergores pun tidak ada seharusnya. Bahkan ketika kita duduk, sebelum kita diciptakan pun sudah Tuhan catat pelayanan Tuhan kepada Anda, pelayanan Tuhan kepada Saripudin, pelayanan Tuhan kepada Habib Alwi. Masuk juga lah, masuk juga. Dicatat di mana? Dicatat fi kitabin mubin, di Lauh Mahfuz, namanya catatan takdir manusia. Subhanallah. Hari Senin makanannya ikan undang, hari Selasa makanannya ikan kering, karena si Palu ini suka ikan kering. Subhanallah. Sekarang ulun split lagi, ulun lebih kecilkan, khususkan lagi. Yang pian makan hari-hari itu lebih banyak yang pian suka kah atau yang pian benci kah? Kalau ulun berkata semua makanan kita pasti yang kita suka. Buktinya masuk ke dalam perut kita. Habis biblah. Subhanallah. Pada saat pian melihat makanan lain, itulah pada saat itu pian tidak suka. Iyalah, karena pian membanding dengan orang lain. Itu pun sebenarnya hanya dalam pikiran pian. Pian belum mencoba. Maka adakah sesuatu yang tidak diberikan Allah kepadamu dalam hidup ini? Tidak ada ya Allah. Wa ada. Bahkan Allah berjanji kepadamu. Sudah ditepatinya enggak janji Allah itu? Wa ada. Sudah semuanya ditepatinya. Allah menghidupkan kita, Allah memberikan keselamatan kepada kita. Sampai saat ini kita diberikan keselamatan oleh Allah. Bahkan akhirat kita sudah dicatat Allah, sebagaimana Allah mencatat kehidupan kita di dunia ini. Seseorang ditetapkan Allah, dia di surga mana diletakkan. Seseorang sudah dicatat Allah, di neraka mana dia dimasukkan. Subhanallah. Ulun jamin kalau pian mengenal Allah, pian pasti dimasukkan surga tanpa hisab. Karena Allah
yuhibbu man u'rifahu, akan menyukai, mencintai orang-orang yang sangat mengenal kepada Allah, mengenali Allah. Dan mengenal Allah itu tentu tidak hanya bisa dikaji secara kajian-kajian teks tentunya. Bahkan wa ijajafa atabin wa mastaqsa wala yadi'u man la ajibhu. Allah tidak memperhatikan siapa yang diberinya. Ya Allah, kalau pang anak sultan aja yang diberinya? Tidak. Kalaulah anak raja saja yang diberinya? Tidak. Senang dan susah sama? Tidak berpilih. Senang dan susah sama? Ulun contohkan, Tuan A tidak begitu kaya, hilang sepeda. Tuan A, oh ada penli kata, ada penli lah. Tuan A hilang sepeda, Sidin tapi kaya, sepeda sebuahnya hilang, nangis Sidin. Tuan B kaya, uang bisa di rekening 1 miliar, gara-gara bank menawari, nyimpan di bank, kemudian di bank juga menawari apa tuh main saham, masukkan saham, habis ludes 1 miliar. Sakit hati. Sama ada sakit hatinya? Sama sakit hatinya. Kalau dilihat pian melihat materinya beda. Yang tadi itu kehilangan sepeda butut, yang satunya hilang uang banyak. Tapi sama ada sakit hatinya. Mungkin seminggu sakit hati sama, sebulan sama. Ada lagi seorang pemuda berharap gadis itu akan dipinangnya. Tiba-tiba gadisnya menelpon, kita putus cinta ya bang katanya. Sakit hati. Itu enggak ada materinya kan? Ada lah uangnya situ, nilai uang enggak ada. Tapi kenapa pemuda ini menangis? Ini sedih. Sehari-hari pulang pergi aja di muka rumahnya. Apalagi melihat perempuannya janur kuning. Masya Allah, aduh sakit hati, pantas saya. Biar pemuda ini, dia memutus denganku, kawin dia. Padahal semalam orang anak bapak sekalinya acara apa kayaknya? Ringat lagi pian lah, pemilu kada sekalinya situ. Orang pemilu kada di RT kan, sangkarnya kawin, sakit hati benar tuh. Sakit hati kan? Datang wadah tuan guru, Bipai. Guru, ulu ini apa sudah nah? Apa jodoh kada bertemu-temu jodoh? Jadi dia guru nih amalkan 3 bi. Apa 3 bi itu guru? Ayo sebutin dia amalkan satu-satu aja. Bi pertama apa guru ya? Bi pertama sudahlah dilakukan. Bi pertama itu apa guru ya? Berusaha aja. Oh, sudah guru ya, keliling-keliling sudah. Sampai nambus-nambus, sampai masuk-masuk gang-gang cari perempuan udah ketemu juga. Bi kedua apa ngapa? Guru. Iya aja guru. Berdoa sudahlah. Oh berdoa. Beluman guru ya, oh, malam sembahyang berdoa bimat dah. Sebulan kemudian datang wadah, ada mau jual guru ya, belum dapat jual lagi. Bi ketiga guru apa bi? Kalau mau bi ketiga tuh, bi ketiga tuh jadi guru apa? Bercermin ya guru. Maaf gurunya sudah paham juga, sebulan datang pulang, udah gurunya maaf gurunya bi ketiga bercermin ya lagi. Nah itu telah. Maka wa mastaqsa walad yudia, bahkan Allah memberi kamu itu tidak lagi menguji. Kalau kita diuji kelak, coba raskin tahu kena raskin, syukur Jopang dapat raskin, diuji kelak uju-uju miskin kah kada kita nih ya ya kah miskin diteliti orang kita nih, mau kredit sepeda motor kayak pak atau kredit mobil, habis rumah dilihatinya sampai rekening listrik di utak-atiknya ya kelak. Oh, dikucik-kuciknya baik-baik. Yalah, Allah memberi pian tidak pernah melihat itu, tidak melihat keturunan pian tidak. Subhanallah. Lalu kenapa engkau risaukan dalam hal itu? Engkau masih bercita-cita lain. Coba arahkan cita-citamu menghadap Allah. 1 kali saja engkau berucap. Tidak berucap pun Allah tahu. Kalau kamu berucap itu hanya sebagai adab saja kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau adalah seorang hambanya. Anil wasail, dari segala permintaan, wasyafa'ah, untuk berkorban, untuk beradab tentang syafaat daripada Allah. Wahaji sifat la yastahiqu ka hakikatan illallah Subhanahu wa taala.
fayan bagi an la taqtahul amalul muamilin ila ghairihi. Karena itu bisa disimpulkan, inilah sifat-sifat yang engkau harus pahami daripada pengenalanmu kepada Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Allah itu di kehidupan ini. Siapa sih ada manusia memberi orang tanpa tahu tentang seseorang? Siapa sih yang ada manusia bisa memberi hidup kita, jaminan hidup kita dari awal lahir kita sampai hari akhir hayat kita, bahkan sampai akhirat kita? Tidak ada seorang jua pun. Siapa yang bisa memberi keselamatan tanpa perhitungan? Kalau kita bayar asuransi pasti bayar, menjamin keselamatan kita, itu pun kalau hanya urusan sakit saja. Tapi ini adalah menjamin segala hal pada dirimu. Hajat-hajatmu semuanya sudah ada di aras, disuruh Tuhan untuk diselesaikan kepada para malaikatnya. Itu pun hanya sebagai penyaksi. Sesungguhnya Allah sudah menyelesaikan urusan-urusanmu. Subhanallah. Karena itu, kapan lagi engkau ingin mendekati Allah yang maha agung ini, kata Syekh Abdul Qadir, kata Syekh Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ya Rabbana